Oke, kita masuk ke tahap menggunakan Adobe Illustrator ya. Jadi hasil dari vektor auto trace di Inkscape akan kita import ke Adobe Illustrator, dan kemudian langsung aja kita drag ke artboard di Adobe Illustrator, file SVG nya, kemudian kita copy paste ya, kita copy dari sini ke file ya, format font ya. Saya sudah buatkan format untuk font yang saya buat ya, berisi guideline di sini. Kemudian kita atur ukurannya, menyesuaikan ya dengan ukuran guideline kira-kira aja, karena standar hurufnya ya seperti ini. Oke, awalnya kita akan compound dulu ya dengan Pathfinder. Kita akan union ya, kita akan unionkan filenya, kemudian baru kita ungroup ya. Barulah file tersebut akan terpisah seperti ini. Oke, kita akan awali dengan ya, merancang huruf kecil ya, huruf lowercase. Kita mulai dengan memilih bagian-bagian penting ya, yang menjadi bentuk dari font yang akan kita buat. Di sini saya perlu menentukan dulu bagian konektor atau ending dari karakter, yaitu dengan cara menyeleksi dengan shape, kemudian saya akan intersect, akan copy, kemudian saya akan undo bagian tadi agar muncul lagi ya. Baru kemudian saya paste hasil cut tadi. Nah seperti ini. Ini akan menjadi komponen utama di semua bagian huruf yang membutuhkan, seperti huruf C ya. Kita akan tambahkan. Nah, huruf B tidak akan saya tambahkan konektor karena saya anggap huruf B untuk bagian ini tidak perlu konektor untuk jenis font huruf yang akan saya buat ini. Jadi saya akan lanjut ke huruf C. Di C kita akan tambahkan bagian yang sudah kita potong di A tadi seperti ini. Prosesnya kita akan seleksi seperti tadi. Jangan lupa untuk menyimpan bagian ini dengan selalu copy ya. Kemudian saya seleksi seperti ini, lalu intersect, sisanya kita tempelkan di sini. Oke, kita lanjut ke huruf D. Kita paste lagi yang punya tadi, lalu kita cocokkan posisinya seperti ini. Silahkan kalian terapkan pada artwork kalian ya. Bila seperti ini, kita akan hapus bagian konektor huruf D ya, endingnya kita akan seleksi, lalu kita intersect lagi. Kemudian bagian huruf D nya kita akan hilangkan di bagian ini, langsung kita trim ya. Jadi
hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu E ya. Seperti huruf C tadi, kita hanya perlu mengambil bagian ujungnya saja. Intersect, lalu kita seleksi lagi, atau kita cukup menyesuaikan karena sebelumnya kita sudah membuat dengan teliti, jadi bagian yang kita tambahkan tidak terlalu merusak bagian asli dari huruf yang kita buat. Lanjut ke G ya. F tidak kita tambahkan konektor. Begitu juga dengan G ya. Kita lanjut ke H. G hanya akan kita hapus, bagian ini akan kita hapus, bagian endingnya. Lalu kita lanjut ke huruf H ya. Di H kita ambil ujungnya saja begini, lalu kita intersect ya, seperti ini. Bila dirasa kurang mantap ya hasil dari coretan kita tadi, maka kita boleh mengambil bagian utuh dari konektor ini ya. Seperti ini, kita akan hapus bagian ending H ini, atau coba kita bandingkan apakah bagusan yang mana ya, antara yang kita gores dengan brush pen langsung atau yang kita gabung dengan huruf A ini, dengan bagian huruf A. Di sini kita akan hapus setinggi ini, lalu kita cut, trim ya, lalu sisanya akan kita gabung seperti ini. Ya, kita hapus bagian atas ini, lalu ya seperti ini. Ini hasil penggabungan yang bagian A tadi dengan ending H yang tidak kita hapus sebagian dan yang kita hapus sebagian. Nah, coba kita bandingkan. Menurut kalian yang mana? Kalau saya akan memilih yang ini. Nah, jadi yang ini kita hapus. Kita lanjut dengan yang ini. Oke, masuk ke huruf I. Nah, yang ini I asli ya, I asli yang kita buat dengan brush pen, dan akan kita bandingkan dengan I yang kita buat dari hasil cut di bagian huruf A. Secara penglihatan langsung kita akan lebih suka bagian yang hasil penggabungan, hasil potongan dari A, karena lebih senada ya, agak lebih melengkung, jadi lebih lebih
konsisten bila kita mengambil bagian ini. Oke, seperti itu prosesnya. Kita lanjut ke J ya. J di sini kita bisa ambil dari J ya. Namun bila Anda lebih suka hasil goresan manual tadi ya, langsung silahkan, tapi saya akan ambil bagian ini. Di sini kita akan coba bandingkan. Sebenarnya semakin kita mempergunakan hasil goresan manual tadi, maka hasil font script kita ini, brush script kita ini akan lebih natural dan berbeda memang dengan hasil yang kita atur seperti ini. Kita hanya perlu mengambil ending ini karena bentuknya sudah bagus. Kita intersect, lalu kita sesuaikan posisi sambungannya, kemudian kita cut bagian ekor yang awal tadi. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut ke L ya. Cut dulu bagian ini. Oke, lalu kita coba lanjut saja ke M di sini punya 3 bagian ya. Kita akan coba miringkan, miringkan sedikit. Lalu kita sambung bagian akhirnya menggunakan bagian potongan tadi yang sudah kita simpan. Di sini kita akan cut bagian ini. Kita ambil saja dari H ya, jadi abstrak di sini lumayan bagus. Kita akan coba ambil. Oke, kita hapus bagian asli M tadi. Kita gabung dulu posisinya seperti ini. Lalu kita hilangkan bagian M-nya. Oke, kita paste. Lalu kita buang yang lebih ini. Oh, ada dua, ada anggrek, kita anggrek dulu. Nah, ini dia. Shift X dan ini dia M. Selanjutnya kita masuk ke N ya. Untuk N kita akan cut saja bagian N agar bentuk mereka lebih konsisten. Lalu kita geser ke sini. Ya, sudah. Masuk ke O. Kita akan lanjut lagi proses ini.
sini saya perlu menentukan di mana titik temu antara O dan huruf selanjutnya. Jadi saya akan ambil ujungnya saja. Oke. Seperti ini, lalu kita cut huruf P-nya, intersect. Ya, salah, maaf. Kita intersect ya. Lalu kita ya seperti ini. Ini akan kita rapikan, jangan terasa kaku seperti ini. Oke, lalu untuk P kita akan rapikan seperti ini. Oke, lanjut. Yuk, kita lanjut ke huruf Q. Kita akan ambil bagian dari huruf D ya. Karena saya suka bagian ini untuk diulangi ya, kita hapus bagian kepalanya huruf Q ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pastekan di sini. Untuk endingnya kita tidak gunakan, jadi kita akan hapus sejauh ini. Untuk Q kita tidak akan gunakan konektor seperti huruf lainnya ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke huruf yang banyak huruf yang sering bila ditanyakan huruf apa yang paling sulit dibuat, banyak yang mengatakan bahwa huruf R ya, karena huruf R sangat mempengaruhi huruf yang bertemu dengannya. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana cara mudah agar huruf R ini tidak jelek ya, artinya nyambung dengan huruf lainnya. Kita akan copy paste bagian A tadi ya, bagian potongan huruf A tadi seperti ini, lalu kita cocokkan bagian dengan huruf R ya, bagian depan huruf R seperti ini. Nah, lalu kita akan potong bagian huruf A tadi ya, bagian kita beri nama apa ini ya biar mudah, ending lah ya, ending huruf ini kita cut bagian ini. Nah, seperti ini, jadikan ini sebagai bagian depan sekaligus bagian belakang dari huruf R. Jadi bagian depan dari huruf R sekaligus konektor bagi huruf lainnya. Nah, seperti ini. Jadi bila huruf ini berjumpa dengan huruf yang tidak ada konektor bagian depan, maka kita bisa lihat bahwa huruf R akan menyatu dengan huruf lainnya yang tidak punya konektor. Ini memudahkan kita agar tidak perlu repot dalam membuat ligatur ya. Jadi bagi kalian yang tidak suka membuat ligatur, ada baiknya kalian membuat seperti ini. Di sini saya akan hapus bagian body R-nya ya, dan kita ganti dengan ending tadi ya, ending hasil dari
copy paste dari hasil dari potongan huruf A tadi ya, seperti ini kita posisikan. Lalu kita hapus bagian huruf R nya. Silakan diatur sebagaimana bagusnya ya. Ini seperti ini. Namun bila dirasa ini terlalu tinggi ya, maka kita perlu mengubah bold dari huruf R ini akan kita minimalkan ukurannya, karena tidak mungkin juga setinggi ini ya, hampir melewati ascender ya. Kita akan kecilkan ya, segini. Silahkan dicocok-cocokkan ya dengan huruf lainnya. Saya akan turunkan lagi segini ya, lalu saya akan hapus bagian ini untuk kita buat bentuk baru ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Bila dirasa masih kurang menarik, silahkan diedit lagi ya. Selanjutnya kita lanjut ke huruf lain ya, huruf S. Huruf S juga termasuk yang lumayan menyulitkan juga. Jadi saya lebih suka untuk menghilangkan konektornya. Jadi seperti ini. Oke, huruf S ya. Bila dirasa kurang cocok, bisa diotak-atik seperti ini. Oke. Nanti pada saat proses pembuatan di Foundlab, kita bisa coba-coba bila setelah diketik, setelah dicoba-coba menjadi kalimat, bila tidak sesuai, kita akan coba revisi ya. Jadi ini kita selesaikan dulu. Sekarang masuk ke T ya. T kita akan coba ambil bagian huruf L tadi ya, dengan cukup menambahkan bar ya, istilahnya bar ya. Oke, kita lanjut ke U ya, kita tinggal dulu T, kita lanjut ke U, kita hapus bagian asli dari huruf U yang kita buat tadi dan kita ganti dengan ending yang sudah kita siapkan. Oke, seperti ini. Lanjut ke V ya. Kita mau selesaikan dulu yang T, agak kurang menarik bila belum bisa selesaikan ya. Kita ambilnya bagian ini. Mohon maaf bila durasinya lama, memang prosesnya seperti ini. Ini sudah, saya rasa ini sudah paling cepat.
Oke, T ya, seperti ini, atau kita balik, tidak bagus juga, kita balik lagi ya, silahkan di otak-atik ya. Oke, kita lanjut, kita tinggalkan saja dulu. Nah, kita kembali ke bentuk awal ya. Oke, TU selanjutnya kita masuk ke V ya. Untuk V ya, sama seperti O tadi, kita akan mengambil titik temunya saja ya, titik temu dari huruf V dengan huruf lainnya seperti ini. Oke, kita cut. Oke, kita lanjut ke ini agak sulit ya. Kita akan lanjut ke W. Bagaimana? Sudah mulai bosan? Ya, silahkan ngopi-ngopi guys. Ini video ini adalah gabungan ya, dari beberapa jam ya yang kita gabung. Jadi ini tidak non-stop saya buat 4 jam, tapi saya berhenti di saat-saat penting ya, kita berhenti di saat makan, di saat sholat ya, di saat tidur ya, kita berhenti. Bukan kita selesaikan dalam waktu 4 jam non-stop ya, mustahil sih. Tapi bagi yang memang punya daya tahan tubuh yang kuat ya, mungkin 4 jam ini bisa dilalui dalam sekali buat ya, sekali proses pembuatan font seperti ini. Oke, W sudah, lanjut ke X. Tipenya seperti R ya, jadi kita akan gabungkan bagian depannya dengan posisi huruf R ya, dengan bagian depan huruf R. Oke, bagi kalian yang mungkin timbul pertanyaan ya di saat menonton ya, silakan tinggalkan komentar ya, atau mungkin bisa langsung kalian bisa join di grup Telegram ya, silahkan, dan mari kita sama-sama sharing di situ. Semoga ya kita tidak hanya berakhir di menonton saja. Semoga kalian juga berhasil ya untuk membuat tulisan tangan kalian menggunakan brush pen menjadi font ya. Silahkan beritahu saya ya, baik di komen nanti link font kalian yang sudah kalian buat. Saya akan sangat senang untuk melihat ya, dan bila kalian ingin dikomentari ya,
saya akan sangat suka. Dan sekarang kita akan menyelesaikannya bagian huruf X. Di sini saya perlu untuk otak-atik ya bagian ini. Saya akan mencari komponen yang bisa digabung. Ini saya akan ambil bagian depan R untuk konektor depannya juga begini, lalu saya potong bagian ini. Kemudian saya perlu mencari bagian silang dari X ya. Saya cari dulu ya, X nya. Coba saya pakai ini, kurang bagus. Saya akan cari ke bawah. Mungkin ini bisa, saya coba. Terlalu besar, saya kecilkan. Oke, seperti ini. Kita atur ulang posisinya, dan saya rasa ini sudah bagus ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, untuk Y saya masih akan mengotak-atik bagian huruf lain ya. Saya coba untuk mengambil bagian huruf G ya. Apakah potongan huruf G lebih bagus daripada mengambil potongan huruf J untuk dijadikan huruf Y ya. Kita akan coba. Saya potong bagian ini, bagian bawah huruf J ya, kita cut, lalu akan saya jadikan seperti ini. Jadi saya perlu bagian bawah huruf G yang digabung dengan bagian atas huruf J ya. Oke, saya atur gini. Oke, kemudian saya akan jadikan ini juga sebagai huruf J ya. Lalu saya akan bawa ke huruf Y ya. Di sini saya tinggal cut bagian depannya. Oke, dan digabung seperti ini. Nah, jadi kita temukan lagi sedikit problem untuk diedit ya. Ini adalah komponen huruf U ya yang digabung dengan J, Y, dan G ya. Oke, kita coba otak-atik lagi. Kita coba dengan bagian depan. Ini tidak cocok ya, makanya kita butuh bagian depan U karena lebih bagus, karena ada white space sedikit di bagian bawah itu ya, di bagian sambungan ya, bagian 1 dengan 2. Jadi kita akan gabungkan saja seperti ini dengan menambahkan shape dengan pen tool ya. Oke, ini dia huruf Y sudah selesai. Kita sudah koreksi juga huruf J. Selanjutnya yang terakhir adalah huruf Z ya. Kita akan ambil huruf Z yang terbaik. Di sini saya akan ambil yang
di kalimat panggram ini ya, ini ada huruf Z, bagus bentuknya. Kita akan ambil ya, kita seleksi dengan shape ya, dengan pen tool, lalu kita intersect, kemudian bagian depannya kita akan gabung dengan bagian depan dari huruf R dan Z, karena bentuk dari Z itu serupa ya, bagian huruf yang memiliki bagian depan yang sama ya. Konektornya di bagian depan. Kita coba dengan bentuk lain ya, kurang menarik, jadi kita putuskan untuk mengambil yang ini saja. Dan ya, kita bisa lihat ini sudah selesai dari A sampai Z ya. Sementara ini proses untuk pembuatan lowercase sudah selesai. Kita akan bertemu di video selanjutnya.